Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, pecinta Lentera Hati, Suara Pasuruan FM 107 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih senantiasa diberikan limpahan karunia nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan aktivitas, menunaikan kewajiban, mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudahan kesemuanya itu adalah merupakan bagian daripada amaliyah kita yang diterima dan mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita bersama memasuki bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bulan Rajab. Oleh karenanya tidak ada salahnya mengawali apa yang ingin kita sampaikan, kita berdoa bersama sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang datangnya bulan Rajab, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, menambah kebaikan-kebaikan kita pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta pendengar Lentera Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal tadi Ustadz Abdurrahman menyampaikan sebuah prolog bahwasanya kajian ruqyah, kajian suwuk, kalau dalam bahasa kita, bahasa orang Jawa khususnya, pada kesempatan kali ini saya dari Jamiah Ruqyah Aswaja cabang Pasuruan Raya akan menyampaikan materi tentang kaifiyah ataupun tata cara kita meruqyah dengan sendiri. Kalau tadi maaf, Ustaz Abdurrahman tadi menyampaikan agar kita terbebas dari jin, setan dan sebagainya. Saya sampaikan dan ingin saya tambahkan bahwasannya ruqyah, karena dulu di awal-awal kita pernah menyampaikan bahwasannya ruqyah itu adalah doa, maka tidak serta-merta kita hanya terbebas dari itu semua. Tapi segala sesuatu yang keberadaannya barangkali tidak menyamankan di dalam keseharian kita, termasuk penyakit-penyakit baik fisik maupun psikis. Ini perlu saya sampaikan dan selalu kita tegaskan kepada saudara-saudara kita dimanapun ketika kita punya kesempatan untuk itu, bahwasannya ruqyah yang kalau dalam bahasa kita orang Jawa adalah suwuk atau jupat jabu, yang kita bacakan di dalam rangka agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, atau agar penyakit ataupun keluhan gangguan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruqyah. Nah, para pendengar pecinta Lentera Hati Suara Pasuruan FM 107 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema awal yang telah disebutkan tadi, bahwa kali ini kita akan menyampaikan materi tentang kaifiyah ataupun tata cara tentang bagaimana kita berdoa, kita meruqyah diri sendiri. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah tentunya yang pertama adalah tentang persiapan-persiapan yang perlu untuk kita lakukan sebelum melakukan prosesi terapi doa dengan meruqyah mandiri, atau dengan berdoa melalui bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa yang diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Yang pertama, para pendengar pecinta Lentera Hati, tentunya kita usahakan untuk kita berada di ruangan yang nyaman, di ruangan yang tenang. Hal ini sekiranya akan nantinya berpengaruh kepada konsentrasi kita ketika kita berdoa. Kemudian yang kedua yang tidak bisa kita tinggalkan atau yang harus juga kita lakukan adalah dengan menyiapkan air. Baik itu di dalam gelas, di botol, atau mungkin di tempat wadah yang lebih besar. Nah, kalau kita ngomong air, barangkali mungkin kita yang sudah usia sepuh di atas kepala 4 mungkin masih ingat ketika kita dulu sering oleh orang tua kita di saat kita masih kecil, kalau sakit kita dimintakan doa kepada para kiai, kepada para masyayikh, atau kepada imam musola atau masjid. Nah, ini pun yang dilakukan oleh beliau-beliau saat itu adalah itulah ruqyah. Meskipun mungkin akan ada perbedaan di dalam tata caranya. Karena pernah di awal dulu kita sampaikan bahwasannya ruqyah atau doa yang kita laksanakan bukan serta-merta kita yang hanya membaca, tapi juga yang bersangkutan atau panjenengan atau orang yang ingin diruqyah itu juga melakukan bacaan atau membaca bacaan-bacaan yang kita baca. Kemudian yang ketiga adalah garam. Garam ini biasanya yang kita pakai adalah garam grosok, garam yang belum diproses untuk dikonsumsi itu. Nah, mungkin ada orang-orang, sebagian orang yang mungkin berpikir kok pakai garam gini-gini, mungkin macam-macam. Tapi ternyata para pendengar pecinta Lentera Hati, ternyata garam grosok, garam itu sendiri ternyata menurut penelitian ilmiah itu mengandung unsur-unsur sesuatu yang dia itu biidnillah, saya tegaskan, biidnillah itu memang mampu menetralisir hal-hal yang negatif. Insya Allah demikian adanya. Kemudian yang keempat adalah kresek ataupun tisu, kresek dan tisu. Kenapa kita juga perlu menyediakan itu? Karena di antara efek reaksi yang muncul ketika kita melakukan doa dengan niatan untuk mengangkat atau mohon kepada Allah diangkatnya gangguan keluhan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, terkadang itu muncul efek samping atau reaksi, diantaranya adalah mutahan. Sekali lagi, diantaranya adalah mutahan. Sebenarnya tidak harus kresek, mungkin bisa tempat yang lain, tempat apalah misalnya. Yang penting ketika kita mutah di dalam atau selama proses ruqyah itu kepingin mutah, maka itu bisa menjadi wadah mutah kita. Dan perlu juga saya tegaskan, kita tegaskan bahwa reaksi mutah yang terjadi di saat prosesi ruqyah tidak serta-merta bahwasannya di dalam tubuh seseorang tersebut ada gangguan-gangguan dari makhluk lain. Ini perlu saya tegaskan, karena terkadang mutah yang muncul akibat reaksi doa yang kita bacakan untuk istisfaan melalui prosesi ruqyah itu adalah murni penyakit medis. Misalnya yang keluar itu adalah apa yang kita makan, yang dari dalam perut, apa yang masuk di dalam perut kita yang kita konsumsi, hampir dipastikan diantaranya adalah yang bersangkutan punya gangguan di sekitar area pencernaan dan bentuk-bentuk mutah yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah diantaranya supaya kita juga nyaman ketika kita prosesi ruqyah, matikan HP, ataupun paling tidak di silent, supaya tidak mengganggu konsentrasi. Di tengah-tengah kita prosesi ruqyah nanti tiba-tiba ada WhatsApp masuk, ada telepon masuk, kan bisa mengganggu konsentrasi kita. Kemudian apabila ini mungkin untuk yang poin terakhir ini, mungkin ketika ada praktisi ruqyah yang menemani,
yaitu ketika kita memiliki apa istilahnya barang-barang ataupun benda-benda bertuah apapun itu, mungkin tidak ada salahnya untuk ditunjukkan. Sebab bukan karena apa, di komunitas kita sekali lagi tidak antipati dengan hal itu, tidak antipati dengan semacam barang-barang keris, tombak dan sebagainya, tidak, tapi di dalam rangka di deteksi kiranya ada atau tidakkah energi negatif yang mungkin ada di dalam benda tersebut. Nah, selanjutnya para pendengar pecinta Lentera Hati yang dipancar luaskan oleh Suara Pasuruan FM 107, tahapan berikutnya adalah tahapan ruqyah standar atau ruqyah mandiri. Yang pertama, niat yang harus kita tata, yaitu niat meruqyah diri sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ketika sebelum prosesi ruqyah itu kita melakukan doa atau bacaan-bacaan surah ataupun ayat perlindungan. Apa yang dibaca, apa yang kita baca, yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah ayat kursi, kemudian yang ketiga adalah surah Muawwidzatain, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Itu kita baca dengan penuh khusyuk, mohon kepada Allah. Kemudian setelah selesai baca surah An-Nas, kita tiupkan ke telapak tangan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh, mohon kepada Allah mudah-mudahan dilindungi ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa di dalam hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya diputuskan dari segala bentuk aura-aura negatif. Sekali lagi, aura-aura negatif apapun itu, baik itu yang masuk secara sendiri ataupun maaf dalam tanda kutip, mungkin ada orang yang dolim, ada orang yang iseng memasukkan energi negatif itu ke dalam diri kita. Selanjutnya para pendengar pecinta Lentera Hati, yang berikutnya adalah bacaan-bacaan utama yang kita baca ketika kita melakukan proses ruqyah standar ataupun ruqyah mandiri. Dan bacaan-bacaan ini adalah bacaan-bacaan yang sangat kita hafal. Karena ini merupakan bacaan-bacaan yaumiyah yang setiap hari kita baca. Apa bacaan-bacaan tersebut? Yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca di tahiyat akhir ketika kita melakukan sholat. Ya. Nanti urut urutannya. Jadi kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itu bacaan pertama. Kemudian selanjutnya bacaan berikutnya adalah kita baca surah Fatihah. Kita baca surah Fatihah. Ketika sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulangi 7 kali. Jadi prakteknya adalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita baca 7 kali. Kemudian dilanjut
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan yang kita baca yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah kita baca surah Al-Kafirun. Maaf, kita baca ayat kursi. Yang kedua adalah kita baca ayat kursi. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi tadi yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah, kemudian yang kedua adalah Fatihah. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Kemudian yang ketiga adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum hingga selesai. Ketika pada bacaan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu diulang 7 kali. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan, ayat kursi ketika sampai bacaan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibaca 7 kali atau diulang 7 kali. Tidak dari awal, tapi cukup dari wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dibaca 1 kali. Kemudian yang berikutnya adalah kita baca surah Al-Ikhlas. Kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca cukup 1 kali saja. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang keenam adalah membaca surah Al-Falaq. Membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Nah, ketika sampai ayat wa min syarri naffasati fil 'uqad, ini pun dibaca 7 kali. Sekali lagi, ketika sampai pada ayat wa min syarri naffasati fil 'uqad dibaca 7 kali, kemudian baru dilanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang ketujuh adalah kita baca surah An-Nas. Surah An-Nas dibaca 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ketika pada ayat ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ini dibaca 3 kali. Sekali lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dibaca 3 kali, kemudian dilanjutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian yang ke-8 adalah 3 kali, Ustaz. Ya, 3 kali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dibaca 3 kali. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah kita baca surah Zalzalah. Cukup 2 ayat. Ya. Sekali lagi, surah Zalzalah cukup 2 ayat, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika ayat yang kedua ini, yaitu wa akhrajatil ardu athqalaha, dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. Nah, para pendengar pecinta Lentera Hati Suara Pasuruan FM 107, kemudian bacaan yang berikutnya adalah 2 ayat terakhir surah Yasin.
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekali lagi pembacaan berikutnya adalah 2 ayat terakhir surah Yasin, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Satu kali. Dibaca 1 kali. Ini biasanya terkadang sebelum melakukan itu, sebelum membaca surah Yasin ini, ya kadang-kala ada beberapa praktisi yang mempraktikkan sebelum itu berdoa. Yaitu berdoa pada Allah yang intinya, ya Allah, seperti ini kurang lebihnya ya. Masa untuk doa bisa di redaksinya bisa dibuat sendiri. Intinya adalah mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi penyakitnya, apa yang dirasakan menjadi gangguannya, dikeluarkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru baca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Para pendengar pecinta Lentera Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa bacaan ayat-ayat tertentu yang bisa ditambahkan untuk dibaca, kaitannya dengan atau sesuai dengan apa yang dirasakan, keluhan ataupun gangguan yang dirasakan, tapi mungkin belum bisa atau tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tapi yang terpenting adalah bacaan-bacaan yang kita sebutkan di depan tadi. Oke. Sampai kemudian yang terakhir adalah 2 ayat terakhir surah Yasin. Kemudian setelah itu adalah dibuka merunduk, kemudian dibuka mulutnya. Merunduk, ndiluk, bahasanya orang kita ndiluk, dingkluk, kemudian dibuka mulutnya. Benar, kresek yang tadi kita disiapkan di depan mulut. Barangkali ada reaksi muntah. Tapi tidak jarang itu terjadi. Dalam arti ketika sudah itu betul-betul konsentrasi, betul-betul mohon kepada Allah agar kiranya apa yang menjadi gangguannya diangkat oleh Allah, biasanya memang ada reaksi muntah. Meskipun tidak harus. Yang terpenting adalah ketika kita ingin muntah, jangan ditahan. Kalaupun nggak ingin, ya nggak usah dipaksakan. Sebab reaksi ketika kita berdoa di dalam rangka istisqaan itu, awal-awal kita menyampaikan materi dulu pernah kita sampaikan, tidak harus ada reaksi yang semacam itu. Karena kadang reaksi tidak secara lahir tidak ada reaksi apa-apa. Tapi alhamdulillah, bismillah, entah dari jalan mana Allah menghendaki, tiba-tiba badan yang mungkin selama dirasakan kurang nyaman, tiba-tiba nyaman. Badan yang sebelumnya dirasakan antep, berat, tiba-tiba bismillah menjadi terasa lebih ringan. Dan sekali lagi, dan tidak tanpa ada reaksi-reaksi yang seperti muntah ataupun yang lainnya. Oke. Intinya kuncinya itu. Yang pertama yakin, ketika ingin muntah diubahkan, nggak usah ditahan. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ingin, nggak usah dipaksakan juga. Dan perlu juga diketahui para pendengar pecinta Lentera Hati Suara Pasuruan FM 107, ketika bacaan-bacaan ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah standar atau ruqyah mandiri mulai awal akhir ini tadi dibacakan di air, dibacakan di air, tanpa ada niatan misalnya untuk dibacakan di air supaya air itu bisa menjadi dikonsumsi, diminum oleh dirinya ataupun keluarganya. Sarana penyembuh. Sarana media penyembuh. Cukup bacaannya sama, tapi doanya yang beda. Doanya intinya adalah, ya Allah, jadikan air ini menjadi media, menjadi sarana untuk kesembuhan gangguan ataupun penyakit saya, mungkin istrinya, anaknya atau keluarganya yang lain. Kemudian diakhiri dengan 2 ayat terakhir surah Yasin. Syukur-syukur dibacakan doa pada ayat tersebut, yaitu doa ya ma'u inna zamzama aqra assalamu alaika. Ya ma'u inna zamzama aqra assalamu alaika. Lagi doanya adalah ya ma'u inna zamzama aqra assalam alaika.
syukur-syukur akan lebih baik kalau di Ya mau inna zamzama. ya mau inna zamzama aqra assalamu alaika. Atau paling tidak ya di depan tadi sebelum surah 2 ayat terakhir surah Yasin dibacakan didoakan, ya Allah jadikan air ini sebagai media atau wasilah ataupun sarana kesembuhan penyakit saya, istri saya, anak-anak saya ataupun keluarga saya. Nah, para pecinta Lentera Hati Suara Pasuruan FM 107, itu adalah kaifiyah ataupun bacaan-bacaan tata cara yang bisa panjenengan amalkan di rumah ketika panjenengan merasakan atau kekurangan nyamanan di kondisi tubuh kita, apalagi saat-saat musim seperti ini, kadang panas kemudian tiba-tiba hujan, atau sebaliknya habis hujan terus kemudian tiba-tiba panas. Apabila imun tubuh kita menurun, tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak kepada kondisi fisik kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika di dalam prosesi ruqyah mandiri, doa yang panjenengan lakukan dalam rangka diantaranya penyakit ataupun gangguan itu ada reaksi mutah ataupun reaksi yang lain yang agak ekstrim, terkadang setelah itu kondisi tubuh agak lemas, dan itu nggak usah khawatir karena energinya terkuras ketika mutah. Akan lebih baik ketika kemudian diberikan suplemen, minuman-minuman misalnya vitamin, habatus sauda ataupun madu untuk mengabadikan kondisi fisik yang lemah akibat reaksi yang muncul ketika ruqyah mandiri tersebut. Demikian Ustadz Abdurrahman yang bisa sebelum ditutup, nanti kita tutup bersama. Begini Ustaz, setelah saya tulis dengan apa yang panjenengan baca tadi, otomatis ini bisa kami terima sebagai kalau ijazah Ustaz ya. Mungkin tidak perlu menggunakan istilah ijazah, cuma bisa dilaksanakan. Insya Allah demikian. Karena kan langsung boleh. Ketemu dengan panjenengan langsung. Boleh. Berarti ini sudah bisa dijalankan Ustaznya. Boleh. Kemudian yang terpenting adalah ketika mungkin ada di antara saudara-saudara kita mempraktekkan itu, kemudian ada reaksi atau bereaksi tertentu, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan menghubungi kami, baik mungkin di wilayah Pasuruan Timur, Pasuruan Kota, Rembang dan sebagainya. Untuk tawasulnya Ustaz? Untuk tawasulnya adalah seperti biasa kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian pada guru-guru. Kalau di kita cukup kepada kepada guru-guru, kepada pendiri JRA, kemudian Al-Fatihah, itu aja cukup. Tapi kalau biasanya kalau saya pribadi kita tambahkan jangan lupa orang tua kita. Tapi biasanya itu setiap kita tawasul nyambung karena kan yang orang yang berjasa pada kita gitu. Baik Ustaz, ini sudah saya catat. Mungkin ada teman-teman yang lewat streaming atau lewat YouTube tadi kurang paham, nanti saya kasih tulisannya ini Ustaz. Monggo, bisa. Terus kalau dilihat dari yang disampaikan tadi, ketika badan kurang sehat atau apapun, berarti ini untuk pengobatan kesehatan Ustaz juga bisa. Tidak harus namanya kalau dulu pernah saya sampaikan Ustaz. Ruqyah itu doa. Masuk doa itu untuk orang yang sakit. Kan gitu kan? Ini kalau dikapsulkan ini kapsul Ustaz ya. Tidak harus suplemen lah ya. Vitamin. Bukan berarti ini untuk mengusir Buatan. Jadi untuk kesehatan dohir batin ya. Untuk dohir ketika kita kurang fit. Untuk batinnya mungkin ada gangguan negatif. Baik, bisa kami pahami. Saya kira selama ini kalau ruqyah itu ketika sudah kemasukan jin atau karena kalau lihat di televisi itu ada ruqyah dengan model seperti orang dulu karoma itu ya.
Wow, gimana gitu. Baik Ustaz, karena tidak ada yang masuk kan lagi off di radio analognya, kita tutup sampai di sini Ustaz, dibacakan doa gitu. Ngaten nggih. Baik para pecinta Lentera Hati Suara Pasuruan FM 107. Kita akhiri kesempatan kajian pada kesempatan kali ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, terlebih di saat-saat ini di mana akhir-akhir ini kalau tidak salah Ustaz Abdurrahman wabah pandemi sepertinya naudzubillah kembali merangkak naik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi yang terpenting kita jangan takut, jangan panik, tapi tetap harus waspada dan jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madina na'budu wa iyyaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian